Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Herianto Magister Pendidikan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak atas waktu. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Terima kasih Bu Nur selaku calon guru pembina. Ya, kita uji benar atau salah terkait hukum atau tidak semacam itu. Kemudian kita juga nanti menggunakan ada istilahnya 4 paradigma, ya, 4 paradigma benar lawan benar, ya, semacam itu. Kemudian kita lakukan juga ada prinsip revolusinya, ada 3 hal semacam itu Bu. Jadi kita gunakan semacam itu. Saya nanti dalam penyelesaian masalah itu biar mudah. Terima kasih Bapak. Untuk yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah antara kasus yang mempunyai nilai 2 kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan, ya, dalam pengambilan keputusan di sekolah harus diuji. Jadi kita menggunakan 4 paradigma yang tadi saya sampaikan adalah benar lawan benar. Nah, 4 itu apa? Jadi nanti pada waktu kita akan mengambil keputusan, kita lihat bisa ini individu bisa melawan masyarakat, bisa rasa keadilan melawan rasa kasihan, bisa kebenaran lawan kesetiaan, maupun yang terakhir adalah jangka pendek dengan jangka panjang. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak terapkan di SMP Negeri 1 Tepus? Ya, jadi langkah saya adalah kalau ada satu kasus kita tentukan dulu ini ya berkaitan dengan etika sopan santun atau norma sosial budaya. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada unsur dilema etika? Ya, jadi saya secara efektif tentunya ada pendekatan tadi di awal. Jadi bahwasanya kalau itu dilema itu adalah benar dan benar. Tentunya semua ada kasus itu mesti semua akan mengatakan bahwa ini benar, ini juga benar, kan semacam itu. Tantangan apa yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Hambatannya apa? Pengaturan waktu yang kami menjadi hambatan. Kemudian kepada siswa yang jelas kemarin walaupun sudah dapat bantuan dari pemerintah terkait dosa nyatanya tidak cukup. Nah, ini dengan alasan. Apakah Bapak mempunyai jadwal waktu dalam menyelesaikan kasus, misalnya kasus dilema etika? Jadi kasus-kasus dilema etika di SMP 1 Tepus itu tidak serta-merta langsung selesai saat itu, tidak. Jadi supaya keputusan itu betul-betul valid, ya saya buat istilahnya tahapan-tahapan. Oh, ini tahapan yang pertama kita tahu masalahnya. Oh, tahapan kedua kita harus cari data yang valid, sumber-sumber mengapa terjadi permasalahan itu. Jadi harus terus ya seperti tadi yang disampaikan langkah-langkah tadi, sehingga terakhir kita mendapatkan suatu keputusan yang final, itu semua yang baik. Terima kasih ya Bapak ya. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan dari sebuah kasus dilema etika? Oh, ya. Jadi faktor-faktor atau siapa saja yang membantu saya, ya? Iya. Ya, jadi semua kepala sekolah pada awal tahun tentunya membagi tugas dengan Bapak Ibu Guru dengan misalnya SK pembagian tugas. Pak Kepala Sekolah tidak serta-merta ini, tetapi dengan pengamatan berdasarkan masukan dari wakil kepala sekolah dan sebagainya, posisi guru A, guru B, guru C itu di posisi mana yang tepat.
Sehingga pada waktu saya tempatkan di sana, ini adalah mempermudah saya. Jadi untuk mengatasi masalah ada dilema etika, itu kami terbantu oleh Bapak Ibu guru yang saya tempatkan ketugasannya selain tugas pokoknya mengajar. Jadi pembagian tugas itu sangat penting. Jadi faktor yang membantu saya adalah saya menerapkan orang-orang yang pas di bidangnya masing-masing. Itu sangat membantu saya. Sesuai dengan bidangnya masing-masing ya Pak ya. Kemudian yang terakhir Bapak, selama ini Bapak sebagai seorang pimpinan pembelajar mengalami banyak sekali dilema etika yang bermacam-macam. Itu apa yang bisa Bapak petik dan pengalaman apa dari Bapak mengambil kebijakan di sekolah Bapak? Ya, adanya berbagai macam kasus dilema etika itu ternyata yang saya pahami bahwasanya selaku pemimpin, selaku kepala sekolah adalah basa Jawane ora grusa-grusu. Jadi mengambil sebuah keputusan tidak serta-merta atau tergesa-gesa. Harus yang saya ambil ternyata masukan dari teman-teman, informasi dari teman-teman itu sangat penting. Sehingga kami dalam mengambil tidak emosional. Jadi tidak berdasarkan emosi saya, tapi pengambilan itu berdasarkan dari masukan-masukan dan analisis, atau mungkin tadi diuji benar salahnya. Kalau ini benar dan benar seperti apa ini ada ranah hukumnya atau tidak. Kalau benar-benar tentunya ada nanti kebijakan. Itu semacam itu. Bagaimana membijaksani sebuah kasus, tentunya memang hasil akhirnya di keputusan saya, tetapi saya minta dukungan dari teman-teman yang tadi saya tugaskan sebagai orang yang bertugas di bidangnya masing-masing tadi. Berarti dari keputusan yang Bapak ambil sebagai seorang pimpinan ini dapat disimpulkan bisa dipertanggungjawabkan ya Bapak? Ya, jadi keputusan memang kepala sekolah. Ya. Tetapi sebelum saya memutuskan, saya punya data-data konkret di sampingnya. Ya, artinya di sampingnya itu bahwasanya sudah ada data-data yang mendukung bahwa saya nanti keputusan ini. Itu saya sudah siapkan data-data itu, walaupun tidak dipegang saya langsung, tapi sudah dipegang oleh yang saya beri tugas-tugas tadi. Atau misalnya kalau siswa ya berarti mungkin BK, mungkin kesiswaan terdata. Dulu pernah ada kasus, ya itu datanya detail sekali, ya, tercatat pertemuan dengan guru ini bersama siswanya yang bermasalah itu terdata, sampai tanggalnya juga ada, pernyataan siswa seperti apa juga ada. Sehingga pada waktu kita putuskan misalnya tidak naik kelas, itu kita punya data yang tidak lulus misalnya, kita punya data. Misalnya oh ini lulus, mengapa lulus, kita punya data. Sehingga kan kita mengenal bahwasanya kalau misalnya kelulusan kan di akhir tahun ada rapat dewan guru, dan datanya saya yakin dari Bapak Ibu guru, saya yakin dan percaya 100% benar kan semacam itu. Tidak mungkin Pak Guru akan mengada-ada bahwa si A, si B, si C itu begini-begini tidak. Sejelek-jelek anak, ya, Pak Guru saya yakin tidak akan menjatuhkan, dan datanya juga valid, tidak akan dibuat booming atau membuat besar. Dengan Pak Guru saya kira punya etika itu. Berarti di samping bisa dipertanggungjawabkan juga berpihak kepada anak ini, pada murid ya Bapak? Ya, jadi kita di masa pembelajaran itu kan saya berharap setiap pembinaan tolong anak dilayani. Jadi anak itu bukan kok istilahnya ada istilah menghamba pada anak, bukan kok kita menggurungkan pada anak, tapi fungsi tugas dari komite pembelajaran atau guru itu bagaimana kita layani siswa itu merasa nyaman berdasarkan tingkat kepandaian, misalnya ini dibuat oleh Pak Guru kelompok A, B, C dan sebagainya, tidak masalah. Tapi semuanya, oh ternyata pelajaran itu mudah, pelajaran walaupun saya nggak begitu bisa tadinya, sekarang bisa. Nah, kemampuan guru yang semacam itu yang kita inginkan, dan intinya pokoknya
siswa harus terlayani. Jadi kita melayani murid atau siswa atau peserta didik dengan nilai-nilai universal ya Pak ya, tentunya nilai-nilai positif yang berbau universal ya Pak. Iya. Ya. Luar biasa sekali Bapak. Ya. Diucapkan terima kasih atas ilmu yang bermanfaat sekali ini. Semoga waktu saya belajar ini bisa bermanfaat untuk nanti saya kedepannya sebagai seorang guru, dan saya juga berharap nanti sekolah SMP Negeri 1 Tepus ini semakin maju, kemudian di bawah bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Keputusan-keputusan yang diambil itu selalu berpihak pada murid, dapat dipertanggungjawabkan dan bernilai positif. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya selaku guru penggerak mengucapkan nilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan wawancara dengan salah satu sekolah SMP di Kabupaten Gunung Kidul dengan Bapak Agus Marianto, Magister Pendidikan. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Bu Hayati. Ya. Terima kasih Bapak berkenan untuk saya belajar di sini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, terima kasih juga ada kesempatan ini untuk belajar bersama ya Bu ya. Siap Bapak. Ya. Untuk yang pertama yang ingin saya ketahui adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Oke, luar biasa ini pertanyaannya. Jadi memang di setiap sekolah itu pasti ada satu hal-hal, satu permasalahan, satu kasus itu pasti ada di sekolah. Baik itu yang sederhana, yang kompleks pasti ada. Yang kita lakukan yang jelas itu kita mengidentifikasi dulu, mengenali sebenarnya apa yang terjadi, apa permasalahan, apa kasus itu. Kemudian kadang tentu saja tidak semuanya itu terlibat. Nah, kita lihat siapa saja sebenarnya terlibat di dalam permasalahan ini atau kasus ini. Belum tentu kita melihat bahwa yang terlibat itu bersalah sampai ke situ juga. Ini harus melalui tahapan-tahapan kita mengumpulkan fakta-fakta. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini harus lebih detail lagi, lebih lagi ketika kita mengambil sebuah keputusan di mana dua-duanya itu mengandung nilai kebenaran. Iya. Semuanya benar. Sehingga ini kita harus mengambil keputusan secara proporsional. Kita lihat sebetulnya apa yang terkandung dalam kedua hal tersebut, sehingga keduanya terakomodasi. Sehingga akhirnya keputusan kita menjadi berimbang demi untuk kebaikan semuanya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini sudah Pak Agus laksanakan? Ya. Yang jelas langkah-langkah kita secara rutin kita pasti selalu menangkap fenomena apa yang terjadi di sekolah terkait dengan permasalahan. Selain itu kita secara rutin juga punya program yang namanya pembinaan, baik secara umum, secara kelas kita, terus
stakeholder, mungkin bapak ibu guru, TU, bahkan mengarah kepada anak-anak juga. Kemudian nanti juga kita identifikasi kalau ada permasalahan yang bersifat personal, tidak umum, maka kita langkah-langkahnya penyelesaian itu berbeda. Maka kita identifikasi, kemudian kita lokalisasi, sehingga permasalahan itu tidak menjalar ke yang lain, tapi itu permasalahan itu menjadi terpecahkan sesuai dengan porsinya. Sebenarnya hal-hal apa saja yang Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika antara kasus yang benar versus benar, Pak? Jadi saya ini dalam manajemen sekolah ini apapun, tidak hanya pengambilan keputusan itu tidak secara otoriter datang dari saya. Saya cenderung ke kolaboratif. Jadi cenderung ke kolaboratif, mengakomodasi apa-apa yang mereka inginkan, termasuk dalam pengambilan keputusan ketika ada permasalahan-permasalahan yang tadi disebutkan. Jadi secara kolaboratif. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan dari kasus-kasus yang dilema ini? Tantangannya tidak sedikit sebenarnya. Jadi di SMP 2 saya ini heterogenitasnya cukup tinggi. Iya. Dan itu memang bukan saya jadikan sebuah tantangan sebetulnya, sebuah modal untuk kebersamaan. Tapi kadang muncul itu menjadi tantangan, sehingga kita mengakomodasi dari heterogenitas itu menjadi satu kesatuan, sehingga kita selalu mengambil langkah-langkah untuk bagaimana untuk teman-teman itu selalu bersamaan dalam segala aspek. Apakah dalam mengambil keputusan kemudian ada pembinaan tadi, ada jadwal khusus, Pak? Oke. Kalau jadwal khusus, jadi saya itu untuk pembinaan yang klasikal itu kan saya integrasikan dengan rapat dinas dan briefing. Seandainya ada masalah gitu, Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau ada opsi lain, Bapak? Kita selesaikan prinsipnya cepat. Tapi cepat itu kita punya data harus. Nggak cepat tapi tidak tepat. Tapi punya data, kemudian punya dasar, punya sesuatu yang modal untuk menyelesaikan. Tapi cepat. Karena kita itu juga punya slogan untuk di sekolah. Kerja itu cerdas, cermat, cepat, ikhlas, menyenangkan. Kerja cerdas, cermat, cepat, ikhlas, menyenangkan. Jadi misalnya kalau saya terangkan sedikit, cerdas itu artinya bahwa Bapak Ibu guru TU itu mampu menerjemahkan sebuah aturan, sebuah perintah untuk siapapun menjadi suatu produk yang diinginkan. Itu cerdas. Cermat itu nggak keliru. Jadi melakukan kegiatan apapun nggak keliru, sudah cermat. Cepat itu harus punya target produk dan target waktu. Jadi nggak boleh molor. Kalau kegiatan selesai harus bikin laporannya segera itu harus selesai. Itu namanya cepat. Kemudian yang ikhlas itu jelas ya. Jadi kita melakukan kegiatan secara ikhlas, insya Allah menjadi sebuah ibadah. Amin. Jadi akhir-akhir kita lakukan semua kegiatan dengan menyenangkan, dengan senang. Itu slogan kita dalam bekerja di SMP Negeri 2 Keren banget. Kerja cerdas, cermat, cepat, ikhlas, menyenangkan. Siap. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dari sebuah kasus-kasus dilema etika? Saya nggak bisa kerja sendiri. Pasti ada yang membantu banyak sekali. Ini Bapak Ibu guru, kasek saya, TU saya, bahkan anak-anak saya sekarang mendengar apa keluhannya, dengerin. Pak, begini. Oh iya, oke. Jadi anak-anak juga dilibatkan. Iya, kadang anak di sini. Pak, saya mau menghadap Pak Agus. Enggak apa-apa, silahkan di sini. Apakah itu pengurus OSIS atau bukan? Ke sini nggak masalah. Jadi
biasa ya Biasa, anak-anak seperti itu anak-anak sama pimpinan gitu. Iya biasa, bahkan misalnya ada yang Pak, saya itu ada dengan Pak Guru ini, ya kayak cerita, gini-gini, akhirnya oh ternyata hanya salah paham sedikit, itu akhirnya kita seperti itu. Ya, memang Bapak sediakan waktu untuk anak-anak Ini sini. waktu anak-anak saya saja selalu berbuka. Terima kasih Bapak. Iya, iya. Untuk yang terakhir dari semua yang Bapak lakukan di sekolah SMP 2 Wonosari ini, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dan pengalaman apa yang Bapak bisa ambil dari menyelesaikan berbagai macam kasus yang mengandung dilema etika? Iya. Jadi saya itu memang punya tadi secara kelembagaan tentang slogan kerja cerdas, cermat, cepat, ikhlas, menyenangkan. Dari diri saya itu belajar dari apapun, kapanpun, Belajar dari apapun. kapanpun, Iya. dimanapun, dengan Iya. siapapun. Oh, oke. Untuk belajar itu dari situ saya. Sehingga saya selalu belajar dari apa yang saya lakukan, termasuk di SMP Wonosari, termasuk di Dilema Etika. Ini juga banyak saya belajar bagaimana ternyata kebersamaan itu sangat penting, misalnya ketika kita ternyata mengakomodasi semua kepentingan itu penting. Ternyata mendengar keluhan mereka dari semua stakeholder yang ada di sekolah itu penting. Sehingga ketika kita memformulasikan sebuah keputusan, akhirnya bisa tepat. Tapi ingat, kita punya modal juga, harus punya modal teori. Teori dasar bagaimana menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik. Itu harus kita juga harus punya dengan belajar berbagai gitu. Iya, sehingga dari pengambilan keputusan dapat kita simpulkan bahwa Bapak sudah menerapkan bahwa keputusan yang Bapak ambil itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Yes. Ya. Kemudian yang utama adalah berpihak kepada murid gitu ya Pak. Dan mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Harus gitu. Oh iya. Harus seperti itu. Luar biasa, sangat-sangat bermanfaat proses belajar saya hari ini Bapak. Amin amin. Dan saya juga hari ini belajar juga. Karena saya belajar dari siapapun. Iya, ini slogan Bapak, dari siapapun, apapun, kapanpun. Iya, luar biasa. Iya. Terima kasih Bapak karena dirasa sudah cukup, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas berkenan dan waktunya, sehingga saya cukupkan sekian, dan semoga Bapak bisa melanjutkan ketugasan dengan lebih semangat lagi, membawa berkah untuk semuanya. Amin amin. Saya juga terima kasih atas kesempatan ini. Semoga bisa berbagi, kalau ada yang memang bisa untuk berbagi, dan jelas saya juga mendapatkan sesuatu dari kegiatan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.